Selamat sore, selamat berjumpa dengan saya, Pak Dedi. Kali ini saya akan membahas soal latihan yang diberikan anak Ursulin, SMA Ursulin, kelas 10, SMA Ursulin Surakarta ya. Temanya adalah luas segitiga. Luas segitiga menggunakan aturan sinus dan kosinus. Soal nomor 2 ya, ini nomor 1 sebagai sudah dibahas sebagai latihan soal, ini langsung nomor 2. Dikatakan di sini ada sebuah segitiga ABC dengan sisi A. Ya, sisi A itu adalah sisi yang menghadap sudut A, dan sisi B itu adalah sisi yang menghadap sudut B. Nanti yang menghadap sudut C ini berarti kita kasih nama sisi C, begitu ya. Pemberian namanya seperti itu aturannya. Dikatakan di sini panjang sisi A 16 cm, B 10 cm. Ditanyakan adalah sudut C di sini. Sudut C di sini berapa? Ya. Sudut C di sini berapa? Dan diketahui luas segitiganya adalah 40 cm persegi. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini istilahnya tipenya itu adalah sisi mengapit sebuah sudut. Nah, jadi diketahuinya itu adalah sudut diapit dua sisi. Jadi ada satu sudut diapit oleh dua sisi yang diketahui. Nah, kalau ada soal seperti ini, sudut diapit dua sisi, masuknya ke rumus luas segitiga yang aturan sinus. Jadi luas segitiga adalah setengah dari sisi yang mengapit tadi, A dan B ini, dikali dengan sudut yang diapit, sin sudut yang diapit, sin C. Atau cara untuk mempermudahnya begini. Kalau ini sudah AB, sudutnya C, begitu. Kalau nanti ini BC, sinnya sudut A. Kalau di sini AC, yang diketahui nanti sini sin B, begitu. Jadi ini selalu urut ya, A, BC, BCA, itu. Kalau yang diketahui AC, sini B, gitu ya. Nah, di sini yang diketahui AB, ditanyakan sudut C-nya. Jadi luas segitiga sama dengan setengah AB sin C, sisi yang mengapit dikali dengan sin sudut yang diapit. Luas segitiganya 40, masukkan setengah, A-nya 16, B-nya 10, sin C. Coret, pindah, coret, sederhanakan, sin C sama dengan 4 dibagi 8. Setengah, sin setengah adalah 30 derajat. Jadi sudut yang mengapit sisi A dan B ini adalah 30 derajat. Begitu ya. Jadi untuk mengerjakan soal nomor 2 ini menggunakan rumus luas segitiga yang aturan sinus. Saya lanjutkan nomor 3 ya. Nomor 3 diketahui sebuah segitiga ABC dengan sudut A 30 dan sudut C-nya 30. Panjang sisi AC 10 cm. AC ini berarti sisi B ya, karena dia di depan sudut B. Ditanyakan luas segitiga. Nah, kalau ketemu soal seperti ini modelnya adalah yang diketahui adalah sisi diapit dua sudut. Jadi yang diketahui sudut A, sudut C, dan sisi AC yang diketahui. Jadi ada sisi diapit dua sudut. Maka untuk mengerjakan soal seperti ini, masuk ke dalam rumus segitiga yang ini. Luas segitiga sama dengan setengah, ini adalah sudut apitnya, sin A, sin C ini tadi, dikali dengan, ini adalah sisi yang diapit tadi. Ini adalah sisi B ya, kalau di sini kan sudut B di hadapan sudut B, sisi AC. Jadi sisi AC ini kita anggap sebagai B. Boleh B kuadrat, ditulis AC kuadrat juga tidak apa-apa. Nah, cara menghafalkannya adalah kalau ini sudut apitnya disinkan ya, setengah sin sudut apit perkaliannya
dibagi dengan sin sudut sisanya. Kalau sini AC, sini B. Kalau sini sinane AB, sini sin C. Kalau sini BC, sini sin A. Begitu ya cara menghafalkannya, salah satu aja. Nanti intinya adalah ini sudut apitnya, ini sudut sisanya dalam segitiga itu. Nah, ini sisinya ini ngikutin yang sin B sini. Kalau ini sin B, ini adalah sisi B. Kalau ini sin A, sini sisi A. Kalau sin C, sini sisi C. Ingat ya, sisi C itu adalah sisi di hadapan sudut C. Seperti yang sudah saya jelaskan di nomor 2. Tinggal dimasukkan saja setengah sin 30 kali sin 30 dikali sudut B. Ini AC tadi 10 dikuadratkan dibagi sin 120. Ya, sin 120 adalah setengah akar 3. Kita masukkan setengah. Sin 30 setengah, sin 30 setengah, sin 120 setengah akar 3 dikali 100, 10 kuadrat. Coret, 4 akar 3. Terus ini disederhanakan ya. Dengan 25 per akar 3 disederhanakan menjadi 25 per 3 akar 3. Jadi atas dan bawah dikali dengan akar 3. Sehingga menghasilkan 25 per 3 akar 3 cm persegi. Itulah cara menjawab soal nomor 3. Nomor 5 lah, ini agak susah ini, nomor 5. Diketahui segitiga ABC. Nah, di depan sudut B, sisi B, depan sudut A, sisi A, begitu ya, A kecil. Di depan sudut C, sisi C kecil. Diketahui di soal itu C-nya 20 cm. A dan B itu tidak diketahui. Tapi diketahuinya langsung A plus B 30. Jadi kita tak tahu A berapa, B berapa. Yang kita tahu adalah A plus B-nya 30 cm. Dan sudutnya cuma satu. Sudut A di sini 60 derajat. Yang ditanyakan adalah berapakah sudut C? Nah, nanti yang ditanyakan adalah sudut C ini berapa? Nah, cara mengerjakannya adalah menggunakan gabungan antara aturan kosinus dan sinus dalam segitiga. Saya tulis dulu di sini aturan sinus ya. Aturan kosinus adalah begini. Ini dalam sebuah segitiga ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Artinya apa? Jadi kalau ada segitiga ABC, di sini A ya, di depan sudut A, di sini B, di depan sudut B, C di depan sudut C, seperti ini. Maka A kuadrat ini nilainya sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, dua sisi yang lain dikuadratkan, dijumlah. Dikurangi dengan 2 kali sisi B dan C tadi, di cos sudut A, dikali cos sudut A. Jadi kalau di sini yang ditanyakan adalah A kuadratnya, maka di sini isinya adalah BC cosnya A. Jadi ngikut ini. A ini dapat cos A. Cara menghafalkan gitu ya. Kalau nanti di B kuadrat, berarti ini yang tidak ada apa? A sama C. Berarti kalau ini B kuadrat, rumusnya berubah menjadi, kalau ini B kuadrat ya, rumusnya berubah menjadi sini A kuadrat plus C kuadrat. Kan sini B misalnya ya, berarti di sini A sama C. Di sini juga berubah menjadi A sama C. Nah, cosnya jadi cos B. Jadi cosnya ini ngikutin yang ditanyakan di sini. Misalkan A kuadrat, di sini cos A. B kuadrat, ya B kuadrat ini cos B. C kuadrat, di sini cos C. Yang ini adalah dua sisi yang lain. Jadi kalau A di sini BC, kalau sini B di sini AC, kalau di sini B di sini AC, begitu ya. Kalau di C di sini AB dan seterusnya. Cara menghafalkannya seperti itu. Jadi ini A kuadrat sama dengan B kuadrat plus 20 kuadrat, C kuadratnya tadi diketahui, sisi sudut C 20 kuadrat dikurangi 2B kali C-nya, sisi C 20 dikali dengan cos A.
Cos A tadi adalah 60 derajat, C-nya 20 masuk sini ya. C 20, cos A-nya adalah 60 derajat. Masukkan. Lah nilai A ini kita substitusi dengan nilai ini. Tadi kan diketahuinya A plus B sama dengan 30. Maka kita misalkan dulu A sama dengan A sama dengan 30 min B. 30 min B. Ini salah ya. Jadi A-nya adalah 30 min B. Ya, A-nya 30 min B. Nilai ini kita substitusikan untuk mengganti nilai A di sini. Jadi nilai A kita ganti menjadi 30 min B kuadrat. 30 min B kuadrat ya. Kita masukkan B kuadrat plus 400 min 2B kali 20 cos 60 adalah setengah. Kita coret. Ketemulah, ini kita kuadratkan ya, matematika. A kuadrat, ini A kuadrat plus B kuadrat min 2AB ya. A kuadrat plus B kuadrat min 2AB ya. Ini A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Oke. Sama dengan B kuadrat plus 400 min 20B. B kuadrat sama B kuadrat coret, hilang ya, saling menghilangkan. Terus pindah ruas, ketemulah persamaan ini. 500 sama dengan, ini 500 ya, 900 dikurangi 400. 500 min 20B, ini 60 pindah ruas, plus 60B menjadi 40B ya. Jadi 40B. Nih, sehingga B-nya ketemu 50 per 4. Nah, A-nya kita masukkan lagi substitusi yang tadi. Nilainya kan 30 min B. Kita masukkan ke sini 30 min B. B-nya 50 per 4. Ketemulah A-nya 70 per 4. Terus dimasukkan ke aturan sinus. Aturan sinus segitiga. Rumusnya adalah A per sin A. Jadi sisi di depan sudut A dibagi sin sudut A-nya. Sisi di depan sudut C dibagi sin C. Aturannya seperti itu ya. Jadi kalau ada segitiga ABC seperti ini. Ini A, sini B, sini C ya, saling berhadapan. B, A depannya A, sudut C depannya C. Maka rumus sinus mengatakan A per sin A akan sama dengan B per sin B akan sama dengan C per sin sudut C. Nah, dalam hal ini kita ambil yang A sama C. Karena yang ditanyakan adalah sudut C tadi ya. Sudut C di sini ditanyakan, maka kita ambilnya adalah yang C. A per sin A sama dengan C per sin C. Nah, A-nya tadi kita hitung dari rumus kosinus tadi menghasilkan A. 70 per 4 ketemu masuk sini. A 70 per 4 per sin A, sin 60 yang diketahui di soal, sama dengan C-nya tadi diketahui 20 per sin C. Tinggal dikali silang ya, dimasukkan, maka sin C-nya adalah sin 60 kan setengah akar 3, kali silang ke sana, dibagi 70 per 4. Begitu ya, dikali silang, dibagi 70 per 4. Jadi 10 per 3, 10 akar 3 dibagi 74, kita coret, menghasilkan 4 per 7 akar 3. Nah, karena ini tidak sudut yang istimewa, maka harus dikalkulator. Jadi kalau di kalkulator nanti menghasilkan sudut C-nya adalah kira-kira sekitar 81,79 derajat. Begitu ya. Jadi ini aturan sinus. Pakai ini digabung dengan aturan kosinus. Jadi untuk mengerjakan soal nomor 5 ini kita masukkan aturan kosinus untuk mencari nilai A-nya dulu. Setelah itu kita masukkan aturan sinus, kita pakai A per sin A sama dengan C per sin C untuk mencari yang ditanyakan, yaitu sudut C-nya ini. Ya, kita kali silang, ketemu, memang ini harus di kalkulator ya. Biasanya kalau ulangan angkanya bagus, misalkan sin C sama dengan setengah akar 3. Nah, C-nya adalah 60 derajat gitu, tidak usah dikalkulator.
atur. Itulah cara mengerjakan soal nomor 5. Sekarang saya bahas soal nomor 6 sampai 8. Nah, soal nomor 6 sampai 8 ini adalah cara mengerjakan luas segi N beraturan jika diketahui jari-jari lingkaran luar atau sisi segi N-nya. Jadi, kalau saya punya lingkaran, ada punya jari-jari ya. Kalau di dalamnya ini saya buat misalkan segi 6 beraturan. Segi 6 beraturan ya, misalkan segi 6 beraturan. Saya buat segi 6 beraturan begini. Nah, jari-jarinya itu kan yang ini. Ini masuk sini ya, kena pas sana ya, sampai sana harusnya ya. Oke, ini sampai sini. Ini jari-jari. Nah, ini adalah jari-jari R. Ini adalah A-nya. Nah, ini adalah panjang sisi segi N beraturannya. Kalau di soal gitu, panjang sisi segi 6 misalkan. Nah, ini berarti sini. A, saya kasih simbol A. Jari-jari lingkaran luarnya tuh ini, dari jari pusat ke lingkarannya luar sini. Nah, jari-jari itu yang segini. Nah, ini berapa? Diketahui kadang-kadang di soal atau ditanyakan ya. Nah, rumusnya itu ada seperti ini, pakai rumus ini saja. Jadi luas segi 6 beraturan jika diketahui jari-jari lingkaran luarnya. Kalau diketahui jari-jari lingkaran luar, masuk rumus yang ini. Luas segi 6 luas segi N beraturan. N ini misalkan segi 6 ya, ini N-nya nanti 6 gitu ya. Segi 8 ini N-nya 8 adalah N dikali setengah R kuadrat, jari-jari lingkaran luar, dikali sin 360 dibagi N-nya. Segi berapa ini? Segi 6, ini 6, segi 8, 8 begitu ya. Jika diketahui jari-jarinya. Jika diketahui A-nya bagaimana? A itu adalah panjang sisi segi N-nya. Kalau diketahui panjang sisi segi N-nya, maka masuk rumus yang ini, sama N dikali setengah, tapi R kuadratnya itu diganti ini. R kuadratnya itu diganti A kuadrat, ini adalah sisi segi N beraturannya tadi, dibagi dengan 2 min 2, gampang ya, 2 min 2 ini dihafalkan. 2 min 2 cos 360 per N. N-nya tadi segi berapa tadi ya. Kalau di sini sin, di sini cos. Jadi R kuadrat ini tinggal diganti dengan A kuadrat. Ini saya kasih kotak ini ya. Ini maksudnya R kuadrat itu nilainya sama dengan ini. A kuadrat per 2 min 2 cos 360 dibagi N. N ini adalah segi berapa begitu ya. Penurunannya ini sebenarnya ada caranya, tapi ini panjang. Jadi untuk sementara dihafalkan saja ya. Ini kalau diketahui jari-jari masuk rumus ini. Kalau diketahui sisi segi N beraturannya masuk rumus yang ini. Jadi bedanya hanya di sini. R kuadrat diganti ini. A kuadrat per 2 min 2 cos 360 dibagi N. Dikali sin 360 per N derajat. Sama ya. Jadi tinggal R-nya ini diganti saja. Menjadi ini. Itu kalau diketahui sisi segi N-nya, A-nya ini. Saya kasih nama A. Di sini ya gambarnya seperti ini. Contoh soal nomor 6. Luas segi 6 jika panjang sisinya 10. Nah, ini diketahui panjang sisinya 10 cm. A-nya tadi ini. Maka masuk ke rumus yang ini. N dikali setengah dikali dengan A kuadrat, sisinya dikuadratkan, dibagi 2 min 2 cos 360 dibagi N, segi 6, ini N-nya 6. Ini juga N ya, N kali setengah, N-nya 6. Dikali sin 360 per N juga, 360 per 6. Sehingga dimasukkan 6 kali setengah, coret 3, 100 dibagi 2 min 2 dikali cos 60. Cos 60 itu adalah, ingat jangan setengah akar 3, biasanya anak-anak salahnya di situ. Cos 60 adalah setengah. Jadi 2 min 2 kali setengah 1. Dicoret 1, 2 min 1 ya 1. 300 per 1. Dikali sin 60. Nah, sin 60 setengah akar 3. Sehingga luas segi 6 yang panjang sisinya 10 cm adalah ini. 150 akar 3 cm per segi. Ya, ini 300 dikali setengah akar 3.
Itu untuk soal nomor 6. Untuk soal nomor 7 ya, disuruh mencari luas segi 12 beraturan jika jari-jari ini yang diketahui, jari-jari lingkaran luarnya diketahui 10 cm. Jadi yang diketahui R-nya sini sekarang. R-nya ini diketahui. Nah, masuk kemana? Nah, masuk ke rumus yang ini, yang diketahui R-nya. Ini. N dikali setengah R kuadrat dikali sin 360 dibagi N. Masuk sini ya. N 12 dikali setengah R kuadrat. Nah, R-nya adalah 10. Dikali sin 360 per N. N-nya 12. Sin 30 setengah, ini dicoret 6 dikali 100. 300 cm persegi. Gitu ya, nggak penting, tinggal masuk rumus saja. Nah, yang penting harus hafal rumusnya. Nah, kalau nomor 3 begini soalnya. Dalam lingkaran yang berjari-jari 8 cm, dibuat segi 8 beraturan. Hitunglah panjang sisi segi 8 tadi. Nah, jadi nomor 8 ini soalnya begini. Ini ada segi 8 misalnya ya. Diketahui R-nya, disuruh nyari panjang sisi segi 8-nya, begitu. R-nya diketahui. Nah, kalau nomor 8 gampang, ingat tadi bahwa nilai R kuadrat itu sama dengan ini. Dihubungkan dengan panjang sisi itu hubungannya ini. R kuadrat sama dengan ini. R kuadrat nilainya adalah sama dengan A kuadrat per 2 min 2 cos 360 per N. Jadi mengerjakannya pakai rumus itu. Jadi ini R kuadrat sama dengan A kuadrat per 2 min 2 cos 360 per N. N-nya 8 karena segi 8. R kuadratnya ini jari-jarinya 8. Masukkan ke sini ya, jari-jarinya 8. Kuadrat sama dengan A kuadrat per 2 min 2 cos 360 per 8. 360 per 8 adalah 45 ya, jadi setengah akar 2. 8 kuadrat 64, A kuadrat per 2 min 2 kali setengah akar 2. Jadi nilai A kuadrat sama 64 dikali ini kan 2 min akar 2 ya. 2 min akar 2 ya, 2-nya saya coret. Jadi nilai A kuadrat sama dengan 64 dikali ya, ini silang ini dikali 64 dikali tadi nih 2 min akar 2. Sehingga nilai A adalah di akar. Akar dari ini akarnya 8, 64 akarnya 8. Ini di akar saja. Akar dari 2 min akar 2. Memang begini zamannya. Sisinya biasanya kalau segi 8, sekian beraturan itu ada akar di dalam akar seperti ini. Ya sudah, jawabannya biasa seperti ini. Di pilgan nanti kadang-kadang memang muncul pilgannya seperti ini. Ini tidak usah dihitung. Jadi inilah panjang sisi segi 8 yang dimaksud. 8 akar 2 min akar 2. Demikian soal dari anak kelas 10 SMA Ursulin Surakarta. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.